Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Partai kali ini yang akan kita ulas adalah permainan yang menyajikan taktik windmill dan taktik melumpuhkan raja lawan, yang membuat raja lawan terjepit tidak bisa bergerak. Dan diakhiri dengan pola skakmat yang cantik kawan-kawan, dengan pola skakmat suffocation mate. Permainan ini dimainkan oleh Moses Kovertig melawan Harry Anderson di turnamen antar klub di kota Copenhagen, Denmark tahun 1953. Permainan diawali oleh Moses memainkan pion E4, Harry Anderson membalasnya dengan pion E5, kuda C3, kuda F6, gajah C4, pembukaan Vienna atau bishop opening, dan kuda pukul pion E4. Ini adalah variasi Blenheim Gambit. Pada posisi ini kawan-kawan, apabila putih melanjutkan dengan pertukaran kuda, hitam pastinya akan membalasnya dengan pion D5 untuk menggarpu kedua perwira putih ini. Selanjutnya, materi akan kembali berimbang. Tapi di sini Moses membalasnya dengan langkah yang cukup tajam, melangkahkan menterinya ke petak H5. Ancamannya cukup simpel kawan-kawan. Pukul pion F7 untuk skakmat. Diantisipasi dengan melangkahkan kuda ke D6. Melindungi pion sekaligus menyerang gajah. Gajah mundur ke B3. Kuda hitam C6. Mengembangkan perwiranya sekaligus mempick up pionnya yang ada di E5 ini. Langkah ini terlihat rasional kawan-kawan untuk melindungi pionnya yang ada di E4. Tapi langkah terbaik bagi hitam di posisi ini adalah melangkahkan gajah ke E7, membuka ruang bagi rajanya untuk segera rokade. Setelah menteri hitam pukul pion di E5 ini, raja pun bisa rokade dan posisi hitam akan baik-baik saja. Barulah di langkah berikutnya mungkin melakukan pengembangan kuda ke C6. Tapi sayangnya kawan-kawan, hitam langsung melangkahkan kudanya ke petak C6. Moses melanjutkan dengan kuda ke B5, menawarkan kudanya untuk dipukul kuda hitam. Ini adalah pancingan atau langkah defleksi untuk pengalihan kuda agar tidak menjaga lagi pionnya yang ada di F7. Selanjutnya menteri putih akan pukul pion ini. Tentu saja kawan-kawan, trik seperti ini tidak diladeni oleh hitam. Hitam melanjutkan dengan pion G6 mengancam menteri. Menteri ke F3 masih tetap memberikan ancaman pada pion F7 dan ditutup dengan kuda di F5. Mungkin langkah selanjutnya bagi putih mendorong pionnya maju ke G4 merupakan langkah yang cukup bagus kawan-kawan. Tapi tidak dengan Moses melangkahkan menterinya ke D5, masih tetap memberikan ancaman pada pion F7. Di sini hitam masih membackup pionnya menggunakan kuda lompat ke petak H6. Dan pion D4 lanjut Moses membuka diagonal petak gelap bagi gajahnya untuk menyerang kuda. Di sini hitam meresponnya dengan pion D6 membuka diagonal bagi gajahnya untuk ke petak E6. Putih melanjutkan gajah pukul kuda. Gajah hitam ke E6 mengancam menteri, menteri ke F3. Di sini ada dua pilihan kawan-kawan bagi hitam untuk melanjutkan langkahnya dengan pukul gajah putih di B3 ataupun memukul gajah yang ada di H6. Kira-kira manakah langkah terbaik bagi hitam? Hitam atau Harry Anderson memilih gajah B3. Jika di posisi ini hitam memilih untuk pukul gajah di H6, putih akan melanjutkan pion D5 untuk menggarpu kuda serta gajah. Masih tetap sama kawan-kawan, variasi ini juga merugikan hitam. Di posisi ini, hitam memilih untuk mengeliminasi gajah putih petak terang agar ancaman terhadap pion di F7-nya ini hilang. Di sini, Moses melanjutkan dengan gajah pukul gajah. Gajah hitam mundur ke A4 mengancam kuda. Gajah putih ke G7 mengancam beteng. Beteng bergeser ke G8 berbalik mengancam gajah. Gajah ke F6 mengancam menteri. Menteri pun ke D7 dan kuda putih pun aman ke petak A3. Di langkah ke-15 ini kawan-kawan, hitam sudah kehilangan satu perwira, sementara putih unggul satu kuda atas hitam. Permainan dilanjutkan oleh hitam, kuda pukul pion mengancam menteri, menteri ke H3.
menawarkan untuk pertukaran menteri. Keputusan yang logis kawan-kawan setelah unggul 1 perwira mengajak untuk bertukar menteri adalah suatu keputusan yang sangat bagus untuk menyederhanakan permainan. Tantangan diterima, menteri pukul menteri, kuda pukul menteri, kuda hitam pukul pion C2 dipukul balik oleh kuda, gajah pukul kuda, beteng ke C1, gajah ke E4 mengincar pion G2 untuk menggarpu kuda serta beteng. Dan untuk menghindari garbuan dari gajah hitam ini kawan-kawan, Moses melangkahkan kudanya ke G5 berbalik mengancam gajah. Gajah pukul pion G2 mengancam beteng. Di sini apabila putih memainkan betengnya ke G1, gajah akan ke C6. Putih pun tidak akan mempunyai kesempatan untuk memberikan tekanan yang lebih berat lagi bagi hitam. Oleh karena itu kawan-kawan, di posisi ini langkah yang cukup berani dimainkan oleh Moses. Mengorbankan betengnya, dia lebih memilih langkah beteng pukul pion C7. Pengorbanan diterima, gajah pukul beteng. Dan Moses melanjutkan dengan kuda pukul pion F7. Gajah hitam mundur ke D5 mengancam kuda. Kuda pukul pion skak, raja ke F8 dan gajah ke G5. Bersiap memberikan ancaman skak mat di langkah berikutnya. Sebetulnya sampai langkah ke-24 ini kawan-kawan, posisi hitam sudah mulai kolaps. Tidak banyak lagi yang bisa diperbuat oleh hitam, apalagi membuat serangan balik. Di sini hitam merespon langkah putih ini menggeser betengnya ke H8, memberikan ruang bagi rajanya untuk bergerak ke samping. Moses melanjutkan gajah ke H6 skak, raja ke G8, beteng ke G7 skak. Disinilah kawan-kawan taktik windmill itu mulai dimainkan oleh Moses. Raja ke F8 dan beteng bergeser ke C7. Beteng pukul pion B7 ini kawan-kawan juga langkah yang bagus. Tapi di sini Moses mempunyai rencana lain. Setelah raja kembali ke G8, Moses melangkahkan kuda ke C8. Sementara menunda windmill attack-nya. Rencana apa kawan-kawan yang akan dibuat oleh Moses ini? Kita lihat saja di langkah-langkah berikutnya. Hitam pun melanjutkan dengan gajah ke C6. Apabila di posisi ini beteng pukul kuda, beteng akan pukul beteng skak, raja ke F7 dan beteng hitam akan tewas. Oleh karena itu kawan-kawan, di posisi ini putih melanjutkan dengan menggeser gajahnya ke C6. Hanya melakukan langkah menunggu dari putih. Moses pun melanjutkan taktik windmill-nya dengan beteng ke G7 skak, raja ke F8, beteng pukul pion skak, raja kembali ke G8, dan beteng kembali ke G7 skak, raja ke F8, beteng pukul pion A7 skak, rajanya bisa kembali ke G8. Jika raja ke petak E8 kawan-kawan, di dua langkah berikutnya akan terjadi skak mat dengan kuda ke D6 skak, raja hanya bisa ke D8 dan gajah ke G5 skak mat. Oleh karena ancaman inilah, raja hanya berani bergerak ke petak G8. Dan kita sudah memasuki momen-momen yang cukup kritis, yang cukup menentukan bagi putih untuk melanjutkan serangannya kawan-kawan. Jika tertarik menebak kelanjutan langkah dari putih ini, silakan pause video ini untuk beberapa detik. Temukan langkah kelanjutan dari putih yang mematikan. Langkah ini cukup sulit untuk ditemukan kawan-kawan. Tapi jika kawan-kawan menemukan langkah beteng pukul beteng ini, kawan-kawan termasuk jago main caturnya. Inilah langkah yang dipilih oleh Moses, melakukan pertukaran beteng, gajah pukul beteng putih. Dan Moses melanjutkan langkahnya dengan kuda ke D6. Langkah kuda ke D6 ini kawan-kawan membuat lawannya Harry Andresen menyerah di langkah ke-34 ini. Kenapa hitam menyerah di posisi ini kawan-kawan? Lihatlah kawan-kawan posisi raja hitam ini dan betengnya. Sudah terkunci oleh bidak putih ini. Setelah kuda tadi melangkah ke petak D6, mengunci petak F7 sehingga raja pun tidak bisa bergerak lagi. Hitam hanya bisa menggerakkan dua pion
serta gajahnya untuk melangkah di langkah-langkah berikutnya. Tentu saja kawan-kawan, langkah-langkah berikutnya dari hitam ini yang hanya bermain dengan gajah dan para pionnya akan mudah dipatahkan oleh putih. Kita langsung aplikasikan saja kawan-kawan. Apabila permainan dilanjutkan, mungkin hitam akan melanjutkan dengan gajahnya ke peta D5. Putih mungkin akan melangkahkan pion A4, gajah ke E4, raja ke E2, gajah ke C6 mengancam pion, raja ke E3, gajah pukul pion, raja ke E4, gajah ke C6 skak, raja pukul pion, gajah ke D7, raja ke F6, gajah ke C6, raja ke E7. Dan di posisi ini kawan-kawan, raja sudah bisa menggantikan kuda untuk mengontrol peta F7. Selanjutnya, di langkah berikutnya, kuda ini akan beraksi untuk lompat ke peta E8 atau lompat ke peta E4, yang kemudian akan kembali lompat ke peta F6 memberikan ancaman skakmat bagi raja. Oleh karena itu, posisi gajah hitam di peta C6 ini sangat penting bagi hitam untuk mengontrol peta E4 serta peta E8. Di sini sebisa mungkin putih untuk melakukan langkah defleksi untuk mengalihkan posisi gajah hitam di peta C6 ini. Langkah berikutnya oleh hitam memainkan pion G5, pion B4, pion G4, pion B5, langkah pengalihan untuk mengalihkan posisi gajah, pion G3, pion F pukul pion G3, gajah pukul pion B5, dan akhirnya kuda bisa lompat ke peta E4. Selanjutnya akan memberikan skakmat yang cukup cantik dengan pola suffocation mate. Inilah kawan-kawan pola suffocation mate, di mana gajah membatasi pergerakan raja dan kuda melakukan eksekusi skakmat, yang biasanya juga dibantu dengan satu bidak yang lain untuk membatasi pergerakan raja lawan. Dan itulah kawan-kawan permainan yang cukup cantik dan cukup atraktif. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.